Halo semuanya, kita di sini ada podcast namanya Eja Iconic Podcast, program Eja Plus bersama Eleganza. Program dikhususkan untuk para arsitek, kontraktor, dan interior untuk cari sebuah inspirasi atau insight di komunitas. Tentunya nanti di next tahapan episode selanjutnya akan banyak sekali pembahasan yang seru untuk dunia arsitek tentunya. Saya bersama seorang arsitek nih yang sudah berkecimpung belasan tahun nih permisa ya kan, pernah berkecimpung di dunia hotel ya kan, F&B dan sebagai macam lainnya ya kan. Nah mungkin kita kenalan nih, namanya adalah Pak William ya. Halo semua, apa ya. kabar? Di tema podcast kali ini kita sedang membicarakan tentang desain hijau nih Pak William. Saya sih sebagai orang awam belum tahu nih desain hijau, mungkin sebagai kacamata seorang customer ataupun bapak keluarga gitu kan, mungkin saya tuh ngeliat desain hijau tuh kayak mikirnya tuh kayak desain tanam gitu, tanaman gitu ya kan. Nah mungkin Pak William sebagai arsitek mungkin bisa menjelaskan apa itu desain hijau ya sebenarnya ya, biar teman-teman di sini nih mungkin yang para mahasiswa yang masih level junior untuk merambah ke dunia arsitek ataupun yang lainnya yang sudah profesional makin lebih tahu nih tentang apa sih desain hijau, ataupun mungkin bagi para customer ataupun hal-hal yang di luar itu ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak William. Oke, kalau kita bicara hijau, desain hijau, green, sustainable design, itu tidak, jadi tanaman itu hanya salah satu komponen sebetulnya. Salah komponen ya. Komponen yang sangat kecil justru. Justru tema besarnya adalah bagaimana kita mendesain supaya bangunan itu pertama adalah minim footprint karbon footprint. Jadi carbon footprint itu apa? Carbon footprint itu didapat dari hasil pembakaran biasanya fosil ya, produk-produk fosil seperti minyak, gas bumi. Itu kan akan menghasilkan CO2 ke atmosfer. Kemudian juga hasil dari limbah produksi material yang akan digunakan di bangunan kita, gitu, seperti itu. Nah, juga setelah bangunan itu berjalan, kita tinggalin atau dipakai, itu kan juga akan menghasilkan karbon dioksida terutama. Dari mana itu datangnya? Ya, dari pendingin ruangan yang kita pakai, ya kan? Dari sampah limbah yang dihasilkan dari bangunan itu sendiri. Gitu. Dan desain hijau itu adalah desain yang sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal apa? Dalam hal pemanfaatan energi. Kan seperti yang kita tahu kan, kita sekarang banyak negara-negara maju itu sedang krisis energi. Gitu kan, krisis energi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan bangunan yang kita pakai itu seminim mungkin penggunaan energinya. Nah itu dari berbagai sikap desain yang arsitek itu rencanakan. Gitu. Jadi itu bisa direncanakan semua. Gitu. Berarti mungkin bisa dibilang tren ini timbul karena memang orang sudah mulai aware kali ya Pak William ya, customer gitu kan udah mulai aware untuk krisis iklim gitu ya, tentunya kan di seluruh dunia gitu kan. Maka mungkin tren ini muncul gitu kali ya, mungkin. Berarti atau mungkin ini baru-baru kali ini aja ya mungkin tren ini ya. Sebetulnya saya lihat karena sejalan dengan perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi sekarang kan juga memungkinkan manusia itu menciptakan satu teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kita bandingkan dengan tahun 90-an itu di mana industrialisasi berkembang di negara-negara maju, itu kan mereka semua menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan segala macam gas gitu. Nah di tahun 2000 ke atas ini, tahun 2010 ke atas sudah ada teknologi yang kita bisa ibaratnya tuh kolaborasi dengan alam. Gitu. Nah saya lihat sih dari situ ya asalnya. Dan juga memang kalau kita lihat kan sekarang isu untuk green design ini juga paralel dengan tren iklim ya. Iklim secara keseluruhan, iklim global. Iklim global itu juga mempengaruhi kesehatan manusia kan, pasti ya. Kesehatan manusia, terus kualitas pangan yang kita makan. Itu semua kan dari udara. Udara itu nyambungnya ke polusi. Polusi itu nyambung ke bahan bakar fosil. Jadi itu semua mata rantai sebetulnya. Iya. Saya juga pernah lihat sih di beberapa perkantoran gitu ya tentunya kan, atau enggak di beberapa perumahan tuh sekarang sudah menerapkan kayak misalkan setiap jam 12 siang tuh listrik dimatikan gitu sampai 1 jam 2 jam gitu loh, untuk mengurangi hal-hal krisis iklim tersebut sih, seperti itu ya sekarang gitu. Ya karena kan populasi manusia kan bertambah banyak ya. Manusia bertambah banyak, setiap manusia kan ada perhitungannya tuh dalam 1 tahun dia
menghabiskan berapa banyak energi. Iya. Ya, semakin banyak manusia, semakin banyak yang dibutuhkan pangan, semakin banyak energi juga yang dibutuhkan. Iya, benar. Itu juga berlaku dalam hal tempat tinggal, gitu kan. Tempat tinggal, makin banyak manusia, pasti makin banyak tempat tinggal yang dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya kita, ibaratnya tuh, kita para arsitek membantu isu global seperti ini, jadi kita menciptakan desain yang kalau bisa hemat energi, why not gitu. Kan itu juga bagus ya untuk produk ya gitu. Maksudnya produk itu dalam arti biaya untuk energi yang kita keluarkan, biaya listrik, biaya pendingin ruangan dan segala macam. Pertanyaan yang ketiga nih Pak William ya. Pengalaman Pak William sebagai seorang arsitek yang sudah cukup lama, belasan tahun, apa sih tantangan terbesar saat menerapkan desain hijau ini? Oke, sekarang kita bicaranya fokus di Indonesia ya. Iya, di Indonesia. Karena Indonesia itu kan benar-benar tropis ya. Iya, benar. Kita hanya ada 2 musim. Musim panas dan musim hujan. Itu ditambah dengan kelembapan yang sangat tinggi, di atas rata-rata 80% lah, 70-80% gitu. Nah, itu menciptakan suatu challenge sendiri untuk arsitek yang ada di Indonesia, yaitu bagaimana kita mengatasi kelembapan dan udara, situasi udara. Jadi itu ada hubungannya dengan posisi matahari. Jadi bagaimana kita menciptakan rumah, mendesain satu rumah, ya kalau bisa orientasi mata anginnya itu jangan barat timur. Karena itu sudah pasti sisi barat timur itu kan akan terkena matahari pagi atau sore secara langsung. Makin banyak sinar matahari yang masuk, tentu saja sinar matahari yang langsung ya maksudnya. Itu tentu saja makin banyak energi yang dibutuhkan untuk mendinginkan ruangan itu. Gitu. Jadi hal pertama biasanya kita melihat satu bentukan tanah, kita lihat dulu ini arah mata anginnya kemana nih. Kalau bisa utara selatan tuh paling bagus, karena dia mataharinya terang tapi tidak langsung, gitu ibaratnya. Jadi tidak menyorot langsung. Tapi dia dapat sinar matahari sepanjang hari. Iya. Atau kalau memang terpaksa rumahnya itu harus menghadap barat atau timur, maka kita akali dengan sisi dinding yang ada di posisi barat atau timur itu, kita treatment bisa menggunakan sirkulasi air, atau ada tanaman tadi yang dibilang kan, tanaman rambat gitu, yang dia tuh ibaratnya bisa memfilter sinarnya, jadi dindingnya itu nggak langsung kena sinar, tapi seperti ada tirai tanamannya gitu kan. Kayak pelapis kan juga, gitu kali ya, jadi ya kan tanaman juga mereduksi panas ya, meskipun berapa persen gitu. Nah, baru terakhir adalah dari bukaan-bukaan ventilasi yang terjadi di rumah itu. Jadi misalnya kita perlu ada cross ventilation, terus sisi dinding yang lebih tinggi gitu kan. Nah, yang paling biasa dilakukan arsitek sih biasanya itu sih, bagaimana kita mencoba kalau siang hari penggunaan lampu itu kalau bisa tidak matahari tapi tidak panas gitu ruangannya gitu. Nah, kalau di Indonesia ada challenge sendiri karena lembab, jadi kan nyamuk dan serangga. Itu juga challenge gitu, karena ditambah lagi debu kan gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan bukaan-bukaan yang mudah dibersihkan juga gitu. Karena untuk orang-orang yang tinggal di kota itu ada komplain soal debu sih. Debu ya. Makin banyak bukaan, makin banyak debu yang masuk, makin banyak nyamuk yang masuk, seperti itu. Gitu. Sama kalau di Indonesia juga yang saya pelajari adalah pemilihan material itu juga sangat penting. Iya. Gitu. Ada material-material tertentu yang bisa mereduksi panas, tapi ada juga material tertentu yang malah meningkatkan panas. Gitu. Oh gitu. Tahu apa material? Apa tuh contohnya tuh, Pak William? Contohnya udah pasti kaca, ya kan? Kaca ya. Oh iya. Kaca itu kan memberikan efek greenhouse efek rumah kaca. Efek rumah kaca dalam arti panasnya itu terjebak di dalam, karena kaca itu kan dia kan meneruskan sinar. Iya. Sinarnya masuk, tapi kalau dia tidak ada bukaan, ya berarti dia sinarnya masuk tapi panasnya terjebak di situ gitu. Seperti itu. Makanya dia bilang efek rumah kaca. Efek rumah kaca ya. Akhirnya kan kita harus pakai lebih banyak AC, pakai lebih banyak ya AC sih, kalau kaca hubungannya ke AC ya. AC ya. Sebaliknya ada material-material sekarang sih sebetulnya sudah sangat berkembang ya. Bahkan ada bata jenis tertentu yang bisa mereduksi panas. Gitu. Dia ada campuran material daur ulangnya di dalam batanya itu. Jadi dia ibaratnya tuh mereduksi panas. Ada studinya sih. Atau kita pakai lapisan kedap penahan panas di atap gitu kan.
Atau misalnya ada ketentuan tinggi ruangan tuh harus berapa supaya tidak pengap gitu ruangan. Oke nih Pak, kita sudah melalang buana nih, kita ngebahas kupas tuntas desain hijau nih. Ya kan tadi kan mulai dari mengenai krisis iklim sampai memang sekarang trennya itu emang kita lebih ke aware gitu untuk meningkatkan sebuah desain hijau. Nah mungkin dari Pak William nih insight-nya yang kita mungkin bisa kita pelajari mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin nanti pengen bangun rumah atau seperti apa nanti apa tuh Pak tips and trick-nya atau mungkin rangkumannya seperti itu. Oke, jadi beberapa poin yang bisa saya simpulkan ya. Jadi pertama adalah sebelum mendesain bangunan, make sure arah mata angin itu mana. Gitu. Kalau bisa hindari arah timur barat langsung. Tapi kalaupun harus timur barat, berarti akan ada treatment selanjutnya dari material yang digunakan. Nomor kedua adalah pastikan material yang dipakai di bangunan itu kalau bisa ada unsur daur ulangnya. Ya, daur ulang. Karena itu akan meminimalisir jejak karbon ya, carbon footprint di bangunan itu. Gitu. Kemudian ketiga adalah pastikan sirkulasi udara dan cahaya itu cukup di dalam bangunan sehingga kita tidak banyak memanfaatkan energi gitu, energi dalam arti AC, lampu listrik, ya. Gitu kan. Karena kan listrik itu yang sekarang, nah listriknya ini kan juga didapat dari mana nih? Apakah dari hasil pembakaran fosil atau dari panel surya gitu. Ada beberapa orang juga yang memanfaatkan panel surya untuk membantu beban listriknya gitu, beban listrik harian. Ya seperti itu sih. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak William atas penjelasan yang sangat komprehensif tadi ya teman-teman. Di sini tadi kan Pak William sempat singgung tuh kalian misalkan masalah material ya, pemilihan material yang tepat dalam mendesain desain hijau ya. Nah mungkin Pak William bisa jelaskan sedikit nggak nih Pak? Kalau kita bicara soal material, itu apa aja sih indikator ya bahwa material itu ramah lingkungan gitu Pak? Sudah pasti dari dua hal ya. Dari bahan yang dipakai. Kedua adalah proses pembuatannya. Bahan dan proses pembuatan ya? Iya. Kita harus lihat apakah dia ada unsur material daur ulang di campuran bahan baku di material itu. Sebetulnya ada yang ketiga sih. Apakah dalam proses pembuatan material itu ada proses defrostasi. Defrostasi itu adalah proses di mana hutan itu yang tadinya hutan jadi tidak hutan. Gitu. Kalau ada itu maka sudah otomatis dia tidak termasuk ke dalam material ramah lingkungan. Gitu. 3 poin itu tidak terpenuhi maka ya dia tidak termasuk material ramah lingkungan. Kita di sini Eleganza punya produk nih Pak, namanya produk mosaik tentunya ya kan. Itu ada produk Onyx. Nah, produk Onyx ini itu adalah limbah kaca daur ulang pastinya ya kan. Iya, limbah kaca daur ulang. Dan sistem pembakarannya itu melalui efisiensi dari pembuatan mosaik tersebut Pak. Seperti itu. Ya memang that's good ya. Jadi kalau dia menggunakan limbah kaca artinya kan ada komponen daur ulang di bahan bakunya itu. Nah itu memang sangat dibutuhkan sekarang karena seperti yang kita tahu kan kita sekarang sudah kekurangan energi dan sumber daya juga terbatas gitu. Jadi memang kalau bisa semaksimal mungkin menggunakan material daur ulang maka itu akan sangat membantu gitu. Karena untuk building, untuk bangunan terutama itu sebetulnya jejak karbonnya itu sangat tinggi, terutama sebelum bangunan itu jadi. Jadi ketika proses pembuatan kan kita bisa bayangkan ya dari materialnya satu. Kita bicara semen. Semen itu proses pembuatannya seperti apa? Menggunakan sumber daya apa? Belum lagi ada proses pembakaran, ya kan? Nah, transportasi ke site bagaimana? Belum kalau dia misalnya ada transportasi kan antar pulau atau harus menggunakan bisa antar pulau sih biasanya. Pulau ya. Gitu. Nah, terus juga ditambah ketika bangunan itu dibangun pasti kan akan banyak menghasilkan limbah ya. Limbah dari limbahnya itu ya bahan bangunan itu sendiri gitu yang mungkin limbah semen, limbah batu, limbah macam-macam sih biasanya ya. Nah itu juga akan seperti apa? Limbahnya itu mau dikemanain setelah bangunan itu selesai? Pasti kan banyak tuh limbahnya. Nah ketika bangunan itu selesai dipakai manusia, itu pun menghasilkan banyak karbon. Karbon ya. Jadi memang kalau
Eleganza bisa ada satu produk yang bisa membantu untuk berkelanjutan, isu berkelanjutan itu akan sangat di-appreciate ya, gitu, oleh para arsitek. Itu menurut saya sih. Oke. Nah, kita lanjut nih ke peran 3 ya Pak William ya. Jadi tadi kan Pak William juga membahas tentang teknologi ya di dalam desain hijau itu ya. Nah, menurut Pak William nih sebagai dari kacamata arsitek, bagaimana teknologi itu membantu para arsitek untuk menemukan material yang lebih efisien, Pak? Seperti itu. Kalau teknologi itu banyak sih ya sekarang. Iya. Gitu, karena misalnya analisis panas itu sudah ada softwarenya. Oh, ada softwarenya? Ya, untuk kita bisa melihat potensi area yang akan panas dari hasil desain yang kita buat. Area mana yang akan panas? Itu berarti juga ada alatnya, Pak? Ada seperti dia kan bisa dimasukin ya. Iya. Misalnya itu proyeknya lokasinya di mana. Titik poinnya di Google itu kan ketahuan matahari itu lintang derajat matahari seperti apa. Bangunan kita kemiringannya terhadap matahari bagaimana, itu otomatis langsung terlihat gitu. Apakah bangunan ini akan ramah secara energi atau tidak. Gitu. Nah, itu kita bisa otak-atik dari situ. Nah, kalau dari material biasanya mereka ada sertifikasinya. Gitu. Kalau memang termasuk material hijau, maka akan ada sertifikasi bahwa itu green certification. Itu tadi saya bilang green certification ada 2 dari material sendiri. Nanti dicek berapa persen daur ulangnya yang terkandung di situ. Kemudian kedua, apakah ada proses deforestasi atau tidak. Ketiga adalah dicek lagi dari pabriknya. Pabriknya itu menghasilkan material itu pastikan dengan listrik. Dengan listriknya itu dari mana asalnya? Seperti itu. Oke. Nah, jadi dari semua pertanyaan itu Pak William, lanjut ya untuk rangkuman apa tuh Pak William, kalau misalkan kita boleh tahu nih tentang bicara soal material, parameternya apa yang dikatakan sebagai efisiensi, dan juga kemudian bagaimana teknologi itu membantu para arsitek dalam menentukan material gitu Pak. Ya, sudah pasti kan teknologi sekarang berkembang ya. Jadi memungkinkan pabrik-pabrik menggunakan panel surya misalnya. Jadi listrik itu didapat dari panel surya, bukan dari hasil pembakaran fosil. Kalau semakin banyak pabrik, kesimpulannya adalah kalau semakin banyak pabrik yang menerapkan isu keberlanjutan, baik dari sisi material yang dipakai, ya kan, serta dari sumber energinya, maka itu akan sangat membantu secara iklim ya, secara iklim dan secara, karena yang paling banyak menghasilkan polusi kan sebenarnya pabrik ya. Iya benar. Kalau dia bersumber dari surya atau setidaknya hybrid gitu, itu akan sangat mereduksi gitu. Karena saya pernah baca studi juga, even dari satu pabrik itu dia dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan berapa juta ton karbon seperti itu. Jadi menurut saya di sini kesimpulannya adalah pabrik-pabrik material kalau bisa menerapkan green energy, ditambah lagi dengan otomasi gitu. Otomasi itu kan juga menggunakan robotik ya biasanya. Itu pasti akan sangat membantu dari sisi produksinya dan lebih mudah juga diterima di mana-mana gitu. Karena saya lihat banyak negara terutama Eropa yang itu sudah mulai memberlakukan sertifikasi hijau kan material. Menurut saya memang investmentnya di awal lumayan, tapi kalau memang kapasitas produksinya itu membantu lebih mengefisienkan penggunaan energi segala macam, itu menurut saya akan sangat baik ya. Dari semua refleksi kita sudah lakukan nih tentang desain hijau, itu sangat banyak sekali insight ya teman-teman di sini. Nah, sebelumnya saya terima kasih banyak nih untuk hadir meluangkan waktunya di sini di showroom Eleganza bersama kami di podcast Eja Iconic Podcast. Nah, buat para arsitek, kontraktor ataupun desain interior nih yang kepingin tahu nih tentang informasi-informasi tentang dunia arsitek ke depannya, itu tunggu aja podcast berikutnya di Eja Iconic Podcast. Ya kan. Kemudian bagi para tadi arsitek, interior dan kontraktor yang ingin mendaftarkan dirinya untuk ikut komunitas bareng kami di Eleganza, itu bisa langsung datang ke showroom kami atau lewat DM Instagram Eleganza Indonesia. Ya, terima kasih.